Kita awali informasi hari ini dari dunia hiburan. Industri fashion kembali menghadirkan gebrakan kreatif melalui sebuah pergelaran yang menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Bertempat di Sarinah Mall Jakarta, acara bertajuk Cybersotic yang dipersembahkan oleh Jakarta Fashion Trend 2025 ini menyuguhkan konsep futuristik yang memikau sekaligus mengangkat kekayaan eksotisme budaya dalam satu panggung mode. Berikut adalah liputannya. Pada tanggal 9 Mei 2025, Jakarta Fashion Trend mempersembahkan acara Cybersotic di Sarinah Mall. Acara ini menggabungkan unsur teknologi futuristik dengan sentuhan eksotisme budaya, menciptakan sebuah pengalaman mode yang unik dan inovatif. Para desainer memamerkan koleksi-koleksi yang memadukan teknologi ramah lingkungan dengan gaya futuristik. Acara Cybersotic di Jakarta Fashion Trend tidak hanya menjadi ajang pamer koleksi terbaru, tetapi juga platform untuk menggali ide-ide segar dan inovasi dalam dunia fashion. Pengalaman yang ditawarkan kepada pengunjung memberikan gambaran tentang bagaimana masa depan fashion bisa terlihat. Bagi para desainer, model, dan penggemar fashion yang hadir, Cybersotic bukan hanya sekedar acara, melainkan juga sebuah perjalanan ke masa depan dengan kemungkinan tak terbatas. Selanjutnya, mari kita bergeser ke ranah sosial. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Salah satunya terpanam dalam situs-situs peninggalan masa lampau yang masih terjaga hingga kini. Berikut adalah liputan singkat mengenai pengalaman mengunjungi Candi Gedong Seme, salah satu situs cagar budaya di lereng Gunung Ungaran yang menyimpan nilai spiritual dan sejarah yang dalam. Selengkapnya berikut ini. Candi Gedong Seme adalah salah satu situs peninggalan Hindu yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam kunjungan kali ini, penelusuran hanya sampai di Candi 1 dan Candi 2. Meskipun belum seluruh kompleks yang terdiri dari 9 candi dijelajahi, nuansa sejarah dan kesakralan sudah terasa sejak langkah pertama. Candi 1 berada tak jauh dari pintu masuk, dengan struktur bangunan yang sederhana namun tetap kokoh. Batu-batu tua yang berlumut seolah menyimpan kisah panjang dari masa lalu. Ukiran khas Hindu, meskipun mulai aus, masih memancarkan nilai-nilai spiritual yang kuat dari masa kejayaannya. Perjalanan menuju Candi 2 melewati jalur yang sedikit menanjak, namun pemandangan alam sepanjang jalan membuatnya terasa ringan dan menyenangkan. Udara sejuk, rindangnya pepohonan, dan kabut tipis yang sesekali turun memberikan kesan magis. Candi 2 terletak di dataran yang lebih tinggi, menawarkan pemandangan luas yang menenangkan. Kunjungan singkat ini bukan sekedar melihat peninggalan sejarah, tapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Setiap batu, setiap ukiran adalah saksi bisu perjalanan spiritual dan intelektual peradaban masa lampau. Dan sebagai penutup, mari kita simak informasi dari dunia teknologi yang kini semakin lekat dalam keseharian kita, terutama di lingkungan pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan saat ini tidak bisa dilepaskan dari peran teknologi yang semakin luas. Berbagai inovasi digital telah diterapkan di lingkungan sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Mulai dari perangkat visual seperti proyektor, hingga pemanfaatan platform daring dan kecerdasan buatan. Semua turut berperan dalam membentuk cara belajar generasi masa kini. Berikut adalah inputannya. Penggunaan teknologi di sekolah-sekolah Bali terus berkembang dalam mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif.
Hal ini terpantau dengan sejumlah sekolah yang telah memanfaatkan LCD proyektor untuk presentasi materi secara lebih jelas dan lebih menarik. Platform seperti Google Classroom digunakan untuk mengelola tugas dan komunikasi daring antara guru dan siswa. Selain itu, teknologi AI seperti ChatGPT mulai dikenalkan sebagai alat bantu pembelajaran bagi para siswa. Di sisi lain, aplikasi absensi digital, salah satunya KBS, diterapkan untuk mencatat kehadiran otomatis serta menampilkan jadwal dan tugas siswa. Langkah ini menunjukkan komitmen sekolah dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berbasis teknologi. KBS itu sebenarnya ada dampak positifnya, meminimalisirkan penggunaan buku tulis pastinya untuk guru-guru, dan dampak negatifnya itu jadinya kita mahasiswa itu sering kelupaan dan mungkin sedikit malas. ChatGPT itu sebenarnya bagus sih ya, karena jawabannya itu keseluruhan dari kurikulum sebelum-sebelumnya. Tapi terkadang juga ada dampak negatifnya, seperti kita itu malas untuk berpikir secara luas dan kurangnya kreativitas sosial dan kreativitas untuk membuat kata-kata dan tugas. Itu sih menurut aku. Demikian rangkaian informasi yang berhasil kami himpun dalam Musik Informasi pagi ini. Terus ikuti perkembangan berita bersama kami dan jangan lupa untuk selalu cermat dalam menyaring informasi. Saya, Akila, beserta seluruh reporter yang bertugas, mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di edisi berikutnya.